Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita sangat berbahagia pada hari ini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dalam nuansa yang sangat berbahagia. Ahlan wa sahlan pada seluruh santri baru dan juga para wali santri. Mudah-mudahan upayanya untuk mengantarkan putra dan putrinya di dalam mempelajari dan memperdalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan dan keberkahan di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita ini kadang sering mendapati satu fenomena yang menurut saya unik tapi aneh. Tidak sedikit orang tua yang sangat bangga apabila anaknya juara kelas, juara ranking 1 matematik, juara fisika, juara bahasa Inggris. Tapi sedikit sekali yang bangga kalau anaknya rajin sholat, rajin ngaji, pintar membaca Quran. Sedikit. Ya tetap ada, tapi kalau dibandingkan dengan jumlah yang bangga kepada kesuksesan dunia anaknya, masih lebih sedikit. Masih lebih sedikit yang suka terhadap kesuksesan anaknya di bidang agama. Sedikit. Apa maksudnya? Beginilah. Cobalah lihat, mohon maaf nih para satid yang alhamdulillah telah dengan penuh kesabarannya tetap menyampaikan ilmu Quran yang telah dipelajarinya. Semoga Allah merahmatinya dan semoga seperti yang dikatakan Nabi, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Semoga menjadi orang yang terbaik. Siapa dia? Yaitu orang yang belajar membaca Al-Quran atau mempelajari Al-Quran dan kemudian mengajarkan Al-Quran itu. Mudah-mudahan semua asatid yang telah berjuang untuk mengajarkan kembali Al-Quran yang telah dipelajarinya dimudahkan oleh Allah, diberkahi hidupnya, dilancarkan segala usahanya. Amin ya rabbal alamin. Kembali ke masalah tadi, itu aneh ya. Gimana nggak aneh coba? Gara-gara ujian anak nggak masuk ngaji. Libur TPA belum lagi libur, udah libur duluan. Nanti liburan sekolah ikut-ikut libur lagi. Terus kapan ngajinya? Ujian nggak masuk, libur sekolah libur. Baru hebat, tapi belum pernah saya jumpa. Wow, jam ngaji nih, udah sekolah libur aja, les nggak berangkat. Itu yang jarang. Lebih banyak adalah yang rela untuk meninggalkan TPA-nya demi les matematik, demi les ini les itu yang sebenarnya hanya diperlukan secara duniawi saja. Padahal hadirin jamaah rahimakumullah, sedih kadang kalau kita renungkan.
sehebat apapun anak-anak kita, kalau hanya ilmu dunia yang dia punya, tak bisa dia berdoa, tak pandai dia mendoakan kita dia di akhirat nanti. Terus apa yang bisa kita harapkan? Mau jadi apa Indonesia ini? Mau jadi apa generasi ke depan nanti? Oleh karenanya saya sangat berbahagia bahwa masih ada di antara kita yang di saat sedang sibuk-sibuknya memilihkan dunia pendidikan formal masih ingat dan mau untuk mengantarkan putra-putrinya tetap selalu pergi mengaji. Kadang memang kasihan sekali kalau kita lihat taman-taman pendidikan Al-Quran di seluruh pelosok negeri ini, kadang bangunannya sampai hampir rubuh. Gurunya dari dulu itu aja sampai tua negeri masih dia sendiri. Santrinya juga segitu aja, nggak nambah-nambah. Sementara yang sekolahan formal baru dibangun sudah langsung dapat sumbangan ini, sumbangan itu, berdiri gedung mega-mega, jumlah anak yang daftar sampai ratusan, bahkan sampai tak diterima-terima, sampai tertolak-tolak. Saking banyaknya minat untuk dunia. Di sisi lain, TPA sampai bangunannya dah tidak karu-karuan, dah nggak bisa lagi dibilang kayak bangunan itu, sampai rubuh kayak kandang. Ini satu saat ada anekdot nih, pas orang tua santri ini aneh juga kadang kan. Kalau untuk membayar SPP sekolahan, telat sikit aja enggak berani, takut anaknya enggak naik kelas. Tapi kalau untuk TPA itu, ya Allah, padahal bayarnya ya murah. Kalau yang bayar malah ada yang gratis juga memang. Ada yang sekedar dibilang cukup enggak cukup lah itu sebenarnya. Itu aja kadang masih nunggak-nunggak, itu masih enggak dibayar-bayar. Makanya satu ketika ada guru TPA yang wah nih dah bangunan udah mau rubuh, SPP anak-anak nggak dibayar, dimintai sumbangan pembangunan kok nggak pada bayar-bayar, padahal ya nggak banyak sih gitu. Makanya nyoba ini rapat dewan guru yang jumlahnya tidak lebih dari 3. Memang jumlahnya cuma itu. Pak Ketua, gimana nih? Kok banyak wali santri yang nggak mau peduli pada TPA kita ini, gimana ini? Ya udahlah gini aja, besok saya buatkan surat untuk manggil mereka, mengingatkan mereka. Akhirnya benar, kepala TPA-nya nyiapin surat, ya namanya TPA atau TPQ. Suratnya ya pakai huruf Arab, pakai abata. Dia 3 huruf saja, huruf putus-putus biar orang tuanya nanti bisa ikut membaca. 3 huruf, ba fathah ba, ya fathah ya, ro fathah ro, ba ya ro. Sampai dikasihkan ke anaknya, nak, nanti pulang ngaji berikan ke bapak ya, kalau bapak nggak bisa baca, adik bacain ya. Ya Pak Ustadz katanya. Sampai rumah, pak, ini ada surat dari Pak Ustadz. Apa sih ini? Oh ya, pas dibaca bayar. Oh Ustadz enggak ikhlas katanya, bayar. Ya tak balas ya nak, sini pinjam pulpanya, dibalas sama orang tua itu. Nggak mau kalah dia, balasnya pakai huruf hijaiyah juga. Sin fathah sa, ba fathah ba, ro fathah ro, sabaro. Waduh. Orang suruh bayar malah suruh sabar, kasih. Nah ini besok kalau ngaji bawa ya, kasih ke ustadzmu tuh, biar sabar dia. Masa ustadz tuh minta bayar? Lu memangnya kalau ustadz nggak butuh duit? Ustadz juga butuh duit, butuh makan, butuh belanja, butuh ini, butuh itu. Lah kalau anak-anak kita bolak-balik gitu di hal-hal yang olahraga, lo sekolah bola aja berani bayar mahal. Ya kalau yang ustadznya udah kecukupan, alhamdulillah, ndak begitu. Tapi kalau kita lihat pas yang di kampung-kampung, di pelosok-pelosok itu ya kasihan. Paling tidak ya imbang lah antara keperluan kita dan untuk dunia maupun untuk akhirat kita.
Nah, ini anaknya, Pak Ustadz, ini ada surat, ada balasan surat dari Bapak katanya. Oh ya sini. Pas dibuka kaget Ustadz. Oh, sabar oh. Orang suruh bayar malah suruh sabar. Ya nak udah balas lagi sama Pak Ustadznya. Sin fathah sa, dal fathah da, ro fathah ro, sadaro gitu. Kasih ini nak, kasihkan ke bapakmu. Pas dibuka oleh bapaknya, oh kurang ajar nih Ustadz. Kira saya nggak sadar malah suruh sadar. Oh tak balas lagi. Ini nak pinjam pulpanya. Pak Ustadzmu ini memang ngajak ribut aja loh. Oh dia yang salah kok malah bilang Ustadznya yang ngajak ribut. Ini gimana nih? Akhirnya ya udahlah. Ya ini Pak pulpanya. Tulis lagi sama bapaknya itu dibalas. Bak ntumah bu, bak fatekah ba, rok fatekah ro, bubar. Lu kok malah disuruh bubar? Nah, insyaallah akhirnya Pak Ustadznya sedih, kelunturung gitu. Ya Allah, ini gimana ini orang suruh bayar malah dibalas suruh sabar, diingatkan supaya sadar malah suruh bubar. Udahlah, lapor Pak Lurah, lapor Pak Lurah. Lapor Pak Lurah. Ya ada apa Pak Ustadz? Ini loh. Kang Pak Iman itu gimana ini Pak? Apa ada apa? Lawang anaknya belum bayar SPP, belum bayar sumbangan untuk bangun TPQ yang hampir rubuh itu kok malah diingatkan supaya bayar malah disuruh bubar TPQ kita. Mana? Pas dilihat Pak Lurahnya. Oh, enggak bener nih. Udah Pak Ustadz biar saya saja yang balas suratnya. Makanya Pak Lurahnya yang nulis balas surat. Wah, Pak Lurahnya kamu kalah juga. Balas dengan mim pateka mata pateka ta mim dumahmu matamu gitu. Allah, itu benar nih. Kadang fenomena seperti itu sering kita hadapi. Ya, alhamdulillah kalau kita diberikan kemampuan yang cukup oleh Allah Subhanahu wa taala, sebegitulah seharusnya memang. Kalau kita mau mendirikan lembaga-lembaga pendidikan agama, mari kita dampingi dengan usaha-usaha duniawi yang cukup, sehingga dengan begitu tidak risau kita. Kalau kita punya usaha, waktu-waktu luang itu kita gunakan untuk usaha kita. Nah, di sisi lain kita gunakan untuk TPQ kita, untuk dakwah kita. Itu insya Allah nggak risau. Orang mau bayar, mau nggak bayar, biar aja lah. Yang penting anaknya ngaji. Ini alhamdulillah. Jadi pada kita sampai hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala masih Allah kuatkan untuk kita seminimal mungkin menekan bahkan menggratiskan ya. Kita berusaha untuk menggratiskan SPP ya, semudah-mudahan dengan begitu orang tua tidak menjadi tambah beban dalam mikirkan biaya ngaji, biaya kehidupan ini itu dan lain sebagainya, dan para santri juga mudah-mudahan menjadi lebih konsentrasi lagi, tidak perlu memikirkan yang lain-lain, hafalkan saja Qur'annya, dan ya nanti suatu saat Allah pasti akan memberikan jalan itu untuk kita semua. Dan alhamdulillah usaha yang kami bangun juga telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon doanya semua ya. Dan usaha kami bisa tetap lancar, dan kalau memang ibu-ibu ada ataupun bapak-bapak ada yang ingin ikut mengembangkan pondok ini menjadi lebih besar ya silakan berdonasi, tapi tidak harusnya, tidak wajib, dan sifatnya ya kalau memang mau, karena ini masih kurang beberapa lokal untuk nampung jumlah pendaftar yang ada. Silakan diatur sendiri, tapi kami tidak bermaksud untuk meminta, karena permintaan kami hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mudahkan kami untuk mendapatkannya, dan salah satunya boleh jadi itu adalah dari kelapangan rezeki yang Allah berikan kepada kami dan juga kepada bapak-bapak untuk sama-sama kita sisihkan. Nah, yang paling penting lagi, marilah kita juga untuk senantiasa selaku orang tua maupun selaku guru semuanya berdoa. Semoga semua yang telah kita upayakan dan kita lakukan ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala mendapat
pahala, sehingga tidak sia-sia. Karena kalau udah capek sia-sia lagi, ya itu yang rugi. Makanya harus betul-betul ikhlas. Dan demikian berkah yang dirasakan oleh para santri, anak-anak kita. Mudah-mudahan semua tanpa terkecuali siapapun dia yang telah berusaha untuk terus dan terus memperdalam ilmu agama ini dimudahkan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan segala sesuatunya. Dimudahkan dalam mendapatkan dan menggapai cita-citanya. Bila ada anak-anak yatim yang daripada misalnya tidak ada yang ngopeni, silahkan untuk dibawa ke pondok kita. Insya Allah kita akan upayakan untuk mendapatkan donaturnya, sehingga semua biaya yang diperlukan insya Allah akan kita upayakan untuk ditanggung. Sehingga dengan demikian anak tersebut kita harapkan bisa lebih konsentrasi untuk dalam menghafalkan Al-Qur'annya. Hadirin jamaah rahimakumullah, ya itulah yang bisa kita sampaikan di dalam kesempatan menyambut tahun ajaran baru bagi para santri baru dan juga para wali santri, agar tetap semangat untuk mendukung putra-putrinya yang telah berusaha menghafalkan Al-Quran dengan doa dan juga dengan keridhoannya. Karena apabila orang tua telah meridhoinya, insya Allah putra-putri kita akan lebih mudah di dalam hidupnya. Dan juga semoga putra-putri kita semua tetap berprestasi di dalam dunianya, sehingga tidak ketinggalan antara dunia dan ilmu agamanya. Sekian, mohon maaf bila ada salah dan kurang berkenannya. Inilah selintas dari kami yang bisa kami sampaikan untuk memberikan motivasi sama-sama. Jangan kita pandang sebelah mata pelajaran ilmu agama itu, karena itulah justru yang kita perlukan. Ketika seorang anak kita pinter matematik, nanti di alam kubur kita nggak ditanya tentang matematik itu. Ketika anak kita pinter fisika, nanti kita juga nggak bisa dikirim fisika oleh anak-anak kita. Yang bisa adalah dikirim doa. Pada saat kita telah tiada, pada saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, hanya doa yang sampai kepada kita. Hanya doa yang bisa dan akan kita rasakan di sana manfaatnya. Dan tidak akan mungkin anak-anak kita bisa berdoa bila tidak kita didik dan kita latih dalam kesetiap hariannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai semua usaha kita. Mohon maaf bila ada salah dan kurang berkenannya. Yang benar adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah kuatkan untuk kita mengikutinya. Bila ada yang salah, semoga Allah mengampuni dan mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.